Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destina Fitriani. Saya dari program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Solo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai topik demokrasi, sistem pemilihan langsung, dan relevansinya dengan sila keempat Pancasila. Seperti yang diketahui bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang bersumber dari Indonesia sejak dulu kala. Pancasila merupakan pedoman serta acuan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dalam pengambilan keputusan, dalam bermusyawarah, serta dalam kehidupan politik sangatlah penting. Salah satu contoh dari pengimplementasian nilai-nilai Pancasila adalah pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan pencerminan dari sistem demokrasi, dan Pancasila sila keempat merupakan pencerminan dari asas demokrasi tersebut. Keduanya saling berkaitan. Keberadaan demokrasi sebagai wujud nilai-nilai Pancasila sila keempat dalam pemilihan umum sangatlah penting bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, dalam hal ini saya pun melibatkan narasumber saya, yang mana mereka merupakan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia. Mereka akan memberikan pendapat serta perspektif mereka mengenai hal ini. Narasumber saya yang pertama adalah Muhammad Rizky, mahasiswa jurusan manajemen Universitas Budi Pekerti. Menurut kamu, apa makna hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dalam konteks pemilihan langsung? Kalau menurut aku sih, hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu, kalau dalam pemilihan langsung berarti rakyat memilih wakil secara bijaksana dan bertanggung jawab mencerminkan kedaulatan rakyat melalui proses demokrasi yang adil dan kesejahteraan bersama. Oke. Narasumber kedua adalah Rutin Hidayati, mahasiswa jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dari Universitas Negeri Jakarta. Menurut Anda, apakah sistem demokrasi di Indonesia saat ini sudah benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Menurut saya, untuk saat ini sistem demokrasi Indonesia belum benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila karena masih banyak terjadi oligarki politik, korupsi, dan juga ketimpangan sosial yang menjadi hambatan utama dalam menciptakan demokrasi yang pro rakyat dan mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat. Narasumber ketiga adalah Risa Priyani, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi dari Universitas Profesor Dr. Hamka. Dia akan menjawab pertanyaan mengenai apakah pemilihan langsung di Indonesia lebih sesuai dengan sila keempat Pancasila dibandingkan dengan pemilihan melalui wakil rakyat seperti DPRD atau DPR. Kalau menurut saya sih, pemilihan langsung itu bisa dikaitkan dengan sila keempat, di mana rakyat kan mempunyai hak penuh untuk memilih pemimpinnya. Nah, dalam praktiknya sendiri, Indonesia juga sudah melaksanakannya setiap 5 tahun sekali. Semua rakyat Indonesia itu memilih presiden dan wakil presiden, lalu bupati, gubernur. Jadi menurut saya sih bisa dikaitkan sih dengan sila keempat. Narasumber keempat adalah Wahda Marisa Zulfikar, mahasiswa dari jurusan Komunikasi Institut Pertanian Bogor. Dia akan menjawab pertanyaan mengenai apakah pemilihan langsung di Indonesia telah benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat secara demokratis sesuai dengan sila keempat Pancasila. Menurut saya, pemilu yang ada di Indonesia ini sudah sesuai dengan sila keempat Pancasila, yang mana terdapat asas pemilu luber jurdil. Namun jika memiliki pertanyaan yang lebih mendalam, apakah sudah benar-benar sesuai, ini tentu masih bisa diperdebatkan, dikarenakan banyak sekali faktor-faktor penunjang terkait apakah benar-benar sudah sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang pertama terkait keterlibatan partisipasi rakyat dalam memilih. Banyak contoh-contoh kasus ditemukan dalam media sosial, terdapat kartu-kartu suara yang sudah tercoblos, yang mana ini tidak sesuai dengan azas pemilu dan tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila, dan
tidak ada penyelesaian secara terbuka mengenai kasus-kasus yang beredar di media sosial tersebut. Lalu terkait calon-calon yang diusung, biasanya calon-calon ini diusung oleh partai politik meskipun tidak menutup kemungkinan dan sudah ada contoh-contoh paslon yang memang mengajukan diri secara mandiri, namun tidak membuat calon-calon yang diusung melalui partai politik ini menjadi lebih redup. Jadi biasanya dan sudah cukup sering terjadi, paslon-paslon yang diusung ini berdasarkan dari popularitas yang mereka miliki, seperti banyaknya anggota-anggota dewan ataupun petinggi-petinggi di sebuah wilayah yang berasal dari dunia entertainment, yang mana kita sudah mengenal mereka sedari dulu melalui televisi atau media-media sosial lain, yang mana cukup mudah bagi mereka untuk memberikan branding kepada masyarakat dan lebih mudah untuk dekat kepada masyarakat karena popularitas yang mereka miliki. Sedangkan cukup banyak masyarakat awam yang tidak memperhatikan secara detail dan mendalam terkait visi misi yang mereka bawa, visi misi yang para paslon bawa, apakah sesuai dengan dan sejalan dengan tujuan dari bangsa Indonesia atau tujuan dari suatu wilayah dan lain sebagainya, atau sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan. Jadi sehingga aspirasi masyarakat ini apakah sudah sesuai dengan visi misi yang akan dijalankan oleh pasangan calon apabila terpilih. Sehingga menurut saya jika ditambah apakah sudah benar-benar memenuhi sila keempat Pancasila, menurut saya ini belum sepenuhnya memenuhi karena masih banyak sekali PR-PR yang harus kita kerjakan, yang harus kita bereskan terkait bagaimana calon-calon pengusung yang diusulkan oleh partai politik atau diusulkan oleh mandiri, dan juga bagaimana cara pola pikir masyarakat terkait pemilihan paslon tersebut, seperti visi-visi yang dibawa, bagaimana pemikirannya, bagaimana kita lihat dari rangkaian proses pemilihan tersebut, dimulai dari kampanye, debat akbar, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa melihat paslon ini secara keseluruhan terkait kualitas dan kredibilitasnya dibandingkan dengan popularitasnya. Jadi menurut saya kita harus, semua kalangan masyarakat ini dari pelajar maupun yang sudah expert di bidang politik dan lain sebagainya, ini harus sama-sama bahu-membahu untuk membuka pikiran masyarakat bahwasannya pemilihan paslon ini adalah salah satu penentu dari masa depan bangsa. Memilih paslon yang sesuai dengan kualitas dan aspirasi dari masyarakat, sehingga permasalahan-permasalahan yang dialami di masyarakat tersebut, apa yang ingin dicari solusinya ini dapat terselesaikan, masalah-masalah yang ada ini dapat terselesaikan dengan pemilihan calon pemimpin-pemimpin di berbagai sektor-sektor pemerintahan. Dan narasumber saya terakhir adalah Dini Citra Alfauzi, mahasiswa jurusan Matematika dari Universitas Komputer. Menurut Anda, apakah pemilihan langsung di Indonesia sudah mencerminkan nilai musyawarah dan kebijaksanaan seperti yang diajarkan dalam sila keempat Pancasila? Kalau iya, sebutkan contohnya. Pemilihan langsung di Indonesia, menurut saya pemilihan langsung di Indonesia itu merupakan salah satu pencerminan dari sila keempat Pancasila ya, musyawarah dan kebijaksanaan seperti yang tercantum dalam sila keempat Pancasila. Namun di sini dalam hal ini musyawarah tidak melulu tentang duduk bersama, kita berdiskusi sampai kita menuju mufakat, tapi di sini tentang partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin melalui pemilu. Contohnya, dalam pemilihan langsung presiden, masyarakat mempunyai kesempatan untuk memilih pemimpinnya sendiri, memilih presidennya sendiri yang lebih baik, yang mampu membawa negaranya ke arah yang lebih baik. Masyarakat juga semuanya tidak tanpa terkecuali mempunyai peran yang sama, mempunyai kewajiban yang sama untuk memilih pilihannya sendiri. Sama juga dengan anggota DPR, DPRD, anggota legislatif lainnya, masyarakat juga berhak untuk memilih pilihannya sendiri yang menurut masyarakat bisa membangun Indonesia menjadi lebih maju. Contoh, kita bayangkan saja misalnya Indonesia musyawarah dalam pemilihan presiden, sangat tidak mungkin dong se-Indonesia Raya tuh kita musyawarah memilih satu presiden. Sebenarnya
pemilihan langsung itu memudahkan pemerintahan juga, jadi kita tidak ribet gitu. Bayangin aja kalau misalnya satu Indonesia musyawarah memilih satu presiden, sangat tidak akan bisa sih, karena akan riuh, akan ada keributan, itu akan bahkan tidak akan mencapai mufakat, kita tidak akan mendapatkan tujuan yang kita pengen gitu. Jadi kesimpulan yang bisa saya simpulkan adalah musyawarah pemilihan langsung merupakan masih mencerminkan musyawarah dan kebijaksanaan seperti yang tercantum dalam sila keempat, karena ya musyawarah tidak selalu tentang duduk bersama terus kita diskusi, beradu pendapat gitu. Jadi lebih ke peran rakyat, lebih ke partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin dalam pemilu. Sekian. Dari serangkaian wawancara yang telah saya lakukan, kesimpulannya adalah